Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SIY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Pada tayangan video kali ini, kita masih memfokuskan perhatian kita pada menggali spiritualitas keluarga kudus sebagai sumber kekuatan bagi keluarga Kristiani dalam menyeberang samudra kehidupan. Spiritualitas ini adalah sumber kekuatan yang menjadi dasar bahtera keluarga kita. Kita akan menggali semangat cinta dan kasih serta kehidupan Santo Yusuf dan Bunda Maria sebagai pasangan suami istri. Yusuf dan Maria tinggal dan menghayati dalam tradisi Yahudi yang memandang perkawinan sebagai keputusan dan tindakan yang melibatkan kehidupan manusia biologis dan rohani serta spiritual. Demikianlah bagi Yusuf, perkawinannya dengan Maria bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan status sosial, tetapi terlebih merupakan realisasi hidup rohani dan spiritualnya, seperti terungkap dalam kisah prakelahiran Yesus. Dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Biarlah Matius bab 1 ayat 19 sampai 24. Saudara dan saudari dalam Kristus, marilah kita dalami sabda sebagai landasan dasar refleksi kita untuk merenungkan cinta dan kasih mereka berdua sebagai suami istri. Namun sebelumnya tidak lupa saya menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan Anda semua yang dengan rela mengklik tombol subscribe, like, komen, dan klik bel, sehingga link ini masih tetap eksis.
Akhirnya selamat menyaksikan video ini sampai tuntas. Dan saya berharap semoga menambah pengetahuan dan refleksi Anda lebih dalam di dalam kehidupan keluarga Anda. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sama halnya yang dilakukan dengan Maria. Hidup yang harus dijalaninya melalui perkawinan menjadi istri dan ibu bukanlah sekedar pemenuhan hidup dan status sosial saja, melainkan juga pemenuhan peran spiritualnya dalam hidup berkeluarga. Kita tahu dan kitab suci tidak memberi informasi banyak apakah Yusuf dan Maria itu sudah dijodohkan sejak remaja atau tidak. Tetapi bahwa mereka saling mengenal satu sama lain itu jelas. Informasi yang lebih penting adalah Maria sebagai wanita ikut berperan dalam keputusan perkawinan dan keluarga dengan Yusuf, merupakan indikasi positif yang perlu digarisbawahi dalam refleksi spiritualitas kasih perkawinan mereka. Hal ini diperkuat oleh tradisi Yahudi bahwa pertunangan dan perkawinan tidak akan mungkin terjadi tanpa persetujuan pihak wanita. Walaupun pada awalnya adalah inisiatif orang tua mereka, masih tetap menentukan posisi itu. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa ketika mereka berdua mengikat dalam perkawinan, mereka juga melakukan janji perkawinan itu sesuai dengan tradisi yang juga mengambil inspirasi dari kitab Nabi Hosea bab 2 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi ini. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Unsur penerimaan pribadi pasangan seutuhnya dalam kesetiaan ini adalah kunci utama dalam kehidupan cinta kasih dan perkawinan Yusuf dan Maria. Penerimaan pribadi pasangan itu tidak hanya sekedar menerima kehadiran dan keberadaannya dalam hidup bersama secara fisik dan psikologis ataupun emosi, tetapi lebih-lebih juga menerima segala kekurangannya, sekaligus terdapat unsur pengampunan di dalamnya. Ini semakin jelas dalam surat Paulus yang menyatakan kasih itu panjang sabar, murah hati, tidak pemarah. Bandingkan 1 Korintus 3 ayat 4. Sikap ini tampak jelas dalam pribadi Yusuf. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati
dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yang kedua, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara dan saudari, sikap dan keputusan pribadi Yusuf yang diambilnya setelah mendengarkan sabda Allah itu memperlihatkan kebijaksanaan dan kedewasaan pribadinya dalam hidup perkawinan dan berkeluarga. Ia tidak mau mencemarkan nama baik Maria, calon istrinya. Artinya, bahwa pengendalian diri dan emosinya sangat-sangat matang. Kehamilan Maria yang dipandang sebagai suatu kesalahan dan ketidaksetiaan Maria di mata manusiawi Yusuf tidak mendorongnya untuk memasukkan Maria dalam kebinasaan atau kematian keji yang secara adat atau hukum sosial mati rajam. Kita tahu, menurut hukum adat selayaknya Maria harus dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi Yusuf membela dan menyelamatkan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa Yusuf tidak melakukan aborsi demi kehormatan status sosial. Singkatnya, ia menghargai dan menghormati kehidupan. Lebih dari itu, secara tidak langsung justru Yusuf mau menanggung penilaian negatif masyarakat dengan meninggalkan Maria. Bayangkan misalnya Maria yang mengandung lalu ditinggalkan Yusuf. Masyarakat kemungkinan besar akan menilai bahwa Yusuf adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Namun sebagai seorang beriman, ia menempatkan sabda dan kehendak Allah dalam seluruh kehidupannya. Ia memutuskan mengambil Maria, menikahi Maria. Hal ini berarti bahwa Yusuf karena kehendak Allah mau menerima dan memaafkan dari sudut pandangan manusia kehamilan Maria. Janji perkawinan berasal dari kitab Nabi Yosea, dan kisah singkat mengenai kehidupan Yusuf dan Maria yang dikutip dari Injil Matius tadi menjadi satu landasan atau dasar refleksi persatuan perkawinan Kristiani yang sejati. Simaklah dan renungkan kembali apa yang Anda janjikan dalam perkawinan. Saya ulang, di hadapan iman, para saksi dan saudara-saudari yang hadir di sini, saya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa engkau mulai sekarang menjadi suami atau istri saya. Saya berjanji akan setia kepadamu, baik dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji akan menjadi ayah
atau ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan saya akan mendidiknya menjadi orang Katolik yang setia. Demikianlah janji saya demi Tuhan dan Injil suci ini. Amin. Maka Bapak Ibu, perkawinan dalam ajaran iman Katolik bukan hanya sekedar tradisi sosial yang mau menjauhkan dari segala kejahatan dan dosa perzinahan dalam arti aspek biologi, sosial, dan emosional, tetapi juga suatu cerminan yang kudus, yang ilahi, karena persatuan dalam kesetiaan itu merupakan cermin kesatuan dan penerimaan kekal abadi Allah terhadap umatnya yang seringkali tidak setia. Bandingkan kitab Hosea, pasangan suami istri yang telah mengucapkan janji perkawinan harus menyadari konsekuensi pernyataan janji itu. Ini adalah kenyataan bahwa yang diucapkan tidak hanya kesetiaan saja, tetapi juga pengampunan sebagai kelanjutan dan relasi penerimaan seutuhnya dalam suka, duka, dan malang. Sisi gelap dari situasi perkawinan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, merenungkan cinta dan kasih yang dimiliki oleh Yusuf, nampaklah keluhurannya yang sejati. Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab dan setia serta taat pada perjanjian perkawinannya. Walaupun Maria belum resmi menjadi istrinya, baru tunangannya. Tetapi dia tahu bahwa Maria mengandung dan diam-diam dia ingin meninggalkan dia sendirian. Tetapi atas perintah malaikat Tuhan, ia membatalkan niatnya. Sebagai seorang suami, ia menjadi kepala keluarga. Baginya tanggung jawab ini tidak mudah karena Yesus dikandung dari Roh Kudus dan Maria adalah perawan tak bernoda. Walaupun tugasnya sangat berat, Yusuf tetap setia pada panggilan hidupnya. Ia dipilih sebagai suami bagi Maria. Cinta, hormat, serta perhatian seperti apakah yang ia berikan kepada Maria. Hal ini kelihatan terutama saat Yusuf menyadari bahwa Maria sudah mengandung. Kita dapat membayangkan betapa beratnya cobaan yang dihadapi Yusuf. Ia tidak tahu bagaimana Maria dapat mengandung. Bandingkan Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Akan tetapi karena mengetahui kesalehan Maria dan karena hormat serta kepercayaan yang dimilikinya terhadap Maria, maka Yusuf tidak langsung menarik kesimpulan dan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa berdasarkan pertimbangan pribadi. Sebaliknya, ia berdoa dan memikirkan jalan keluar yang terbaik. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak menyingkapkan keadaan Maria, mengingat konsekuensinya yang luar biasa itu.
Sahabat yang terkasih, dalam hukum Yahudi, hukuman bagi orang yang berzina adalah hukuman mati, dirajam atau dilempari batu. Yusuf memutuskan untuk meninggalkan Maria secara diam-diam dan menyerahkannya kepada penghakiman Tuhan. Pada saat itulah Tuhan melalui malaikatnya menampakkan diri kepada Yusuf dan memintanya untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Seperti yang diteladankan Yusuf sebagai suami Kristen yang baik. Seharusnya kita memiliki rasa hormat, cinta, dan penghargaan terhadap istrimu masing-masing. Kesetiaan Yusuf mendampingi Maria merupakan ungkapan cinta yang begitu mendalam kepada Maria. Santo Paulus mengatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia." Kolose bab 3 ayat 19. Sikap ini melindungi keutuhan pernikahan serta menghindarkannya dari kecurigaan tak beralasan, penilaian dan perbuatan yang dapat merusak relasi perkawinan. Akhirnya, terima kasih. Semoga cinta dan kasih Yusuf kepada Maria sungguh menjadi teladan sekaligus kekuatan bagi suami istri dalam hidup berkeluarga. Dan inilah doaku untuk Anda semua. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per cor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria.